Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, langsung saja kita masuk ke hadis yang ke-33. Ya, langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-hadisu as-sadisu wa salasuna, hadis yang ke-33. An Abdurrahman bin Zaidin ya bin Aslam. Oke, itu aja. An Abdurrahman bin Zaid bin Aslam gitu. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. An Mahkulin, diriwayatkan dari Syekh Mahkul, ya salah satu pakar hadis di Syam kalau nggak salah. Qala, beliau berkata, saya baca dulu. Qala Ubadah Tuni bin Somiti radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktasala atau man iktasala yaumal jumu'ati bi niyatin khalisatin lam yamurra al-ma'u ala sya'ratin min jasadihi illa tala'la'at nuran fatasiru kulluha nuran yaumal qiyamati fil mauqifi wa yatala'la'u jasaduhu nuran bainal khalaiqi summa ta'ti al-jumu'atu fi surati rajulin ala ra'sihi tajun min tijanil jannati fataqulu assalamu alayka fayaqulu alaykas salamu man anta fataqulu ana al-jumu'atu allati qad iktasalta fiyya wa shallaita fiyya wa ahsanta as-salata lillahi ta'ala jitu hatta syahida ya syahadu jitu hatta asyhada laka inda rabbi. Sudah ya, itu saja. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, kemudian dari Syekh Mahkul, beliau berkata, sahabat Ubadah bin Somit telah berkata radhiyallahu taala anhu ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa atau siapapun yang mandi pada hari Jumat, ya tentu mandi hari Jumat yang mendapatkan kesunahan itu ya bagi orang yang mau melaksanakan Jumatan. Bagi perempuan yang tidak Jumatan ya tidak mendapatkan kesunahan mandi ini ya. Nah, mandi Jumat dengan niat yang tulus lillahi ta'ala, maka setiap air yang lewat atau yang mengenai bulu atau rambut yang ada pada kulitnya, yang ada pada tubuhnya, itu nanti akan menjadi cahaya. Kemudian semua rambutnya, ya baik rambutnya di kepala maupun rambut yang lain, itu semuanya nanti akan memancarkan atau menjadi cahaya di hari kiamat di mauqif, di tempat pemberhentian atau di mahsyar ya, atau wallahu alam. Tapi sepahaman saya mauqif itu ya mahsyar. Kemudian tubuh dari orang tersebut itu akan memancarkan cahaya ya di hadapan semua makhluk. Kemudian hari Jumat itu nanti akan menjelma menjadi sosok makhluk. Di sini redaksinya itu rajul ya, laki-laki ya. Saya artikan sosok makhluk yang di atas kepalanya itu ada mahkota surga. Kemudian makhluk tersebut itu berkata, assalamualaikum, assalamualaikum, semoga keselamatan tercurahkan untukmu. Kemudian orang tadi menjawab, alaikassalam, semoga engkau juga mendapatkan keselamatan. Kamu ini siapa? Nah, dia bertanya, siapa ini makhluk ini? Kemudian makhluk tadi itu menjawab, saya adalah hari Jumat yang engkau rumat, yang engkau mandikan, kemudian engkau sholati ya. Kemudian engkau itu memperbaiki sholatmu lillahi ta'ala. Nah, di sini saya datang itu untuk bersaksi kepada engkau di hadapan Tuhanku. Fatasyhadu lahu 'inda rabbihi fayadkhulu al-jannata. Ya, kemudian si Jumat tadi itu bersaksi kepada Allah, ya bersaksi kepada Allah, maksudnya itu dia bersaksi bahwa laki-laki yang dia ucapkan salam tadi, ya itu bersaksi di hadapan Tuhannya bahwa ini laki-laki itu baik. Kemudian laki-laki tadi itu menjadi masuk surga. Ya. Wa man iktasala yaumal jumu'ati wa labisa siyabahu summa kharaja min babi darihi yamshi ilal jumu'ati kataballahu ta'ala lahu bi kulli khatwatin yaqtuha ibadata sanatin siyamaha wa qiyamaha. Itu saya baca siyamaha wa qiyamaha ya, karena saya belum menemukan redaksi hadisnya yang pakai harokat itu. Jadi kalau saya artikan, siapapun yang mandi di hari Jumat, kemudian dia memakai pakaian hari Jumat,
kemudian dia keluar dari pintu rumahnya, dia berjalan untuk melaksanakan Jumatan, maka Allah mencatat baginya setiap langkahnya yang dia lewati itu ditulis satu langkahnya itu ibadah selama 1 tahun. Yang mana ibadah 1 tahun itu siangnya dipakai untuk puasa, malamnya dipakai untuk qiyamul lail. Fa idza dakhala al-masjida wa lam yalgha wa lam yatakallam illa bi khairin kataballahu ta'ala lahu minal hasanati bi adati kulli rajulin yusalli al-jumu'ata fi dalikal masjidi khamsan wa isrina salatan hatta ya'tiya ala akhirihim. Kemudian itu pahala yang ada di luar. Sekarang pahala yang ada di dalam, ketika seseorang tadi itu sudah masuk masjid, kemudian dia itu tidak berbuat ilgo, saya lupa tadi, lago sesuatu. Intinya itu tidak berbuat sesuatu yang aneh-aneh, tidak berbuat sesuatu yang sia-sia, atau tidak mengucapkan kalimat yang sia-sia, kemudian dia juga tidak ngomong kecuali yang baik-baik, maka Allah akan mencatat bagi dia itu kebaikan sejumlah orang laki-laki yang sholat Jumat di masjid tersebut. Nah, misalkan orang laki-laki yang sholat Jumat di masjid tersebut itu 1000. Nah, masing-masing orang itu pahalanya itu seperti sholat sebanyak 25 rakaat. Ya, jadi kalau 1000 orang berarti 25 kali 1000, berarti 25.000 pahala yang diberikan kepada orang yang masuk masjid dalam kondisi yang seperti itu tadi. Ya, sampai orang yang terakhir Jumatan di situ, itu tetap dihitung, ya. Enggak cuman misalkan orang tadi itu datang, kemudian yang sudah ada di masjid tersebut itu baru 10 orang, oh berarti pahalanya dia itu 10 orang dikali 25 sholat, enggak. Tapi dihitung sampai orang terakhir datang Jumatan di masjid tersebut, ya. Nah, itu. Selanjutnya, wa man qara'a yaumal jumu'ati suratal kahfi fi raq'ataini yasqa'u lahu amudun min nurin minal masjidil ladzi yusalli fihi al-jumu'ata hatta yablugha dalikal amudu ilal masjidil harami bi Makkah haswu dalikal amudi malaikatun yastaghfiruna lahu ila yaumil jumu'ati al-ukhra. Selanjutnya, siapapun yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, tapi bacanya itu di dalam 2 rakaat, jadi enggak dibaca di luar sholat, ya. Di dalam sholat bacanya, di sini 2 rakaat, maka akan memancarkan atau memanjang lahu bagi orang tersebut itu ada pilar yang terbuat dari cahaya, yang mana pilar ini itu berasal dari masjid tempat dia sholat, ya. Ada pilar cahaya yang memancar dari masjid dia sholat. Nah, pilarnya ini itu sampai ke Masjidil Haram yang ada di Makkah. Nah, pilar-pilar tersebut itu berisi para malaikat yang senantiasa memintakan ampunan bagi orang tersebut sampai Jumat berikutnya. Fa in kana shalla al-jumu'ata fil Masjidil Harami bi Makkah yasta'ulahu amudun minal Masjidil Harami ilal Baitil Ma'muri alladzi fis sama'i hasbu dalikal amudi malaikatun yastaghfiruna lahu ilal jum'atil ukhra. Nah, jikalau orang tadi itu sholat Jumat di Masjidil Haram yang ada di Makkah, maka akan memancarkan sinar atau tiang tadi, ya, pilar yang terbuat dari cahaya yang berasal dari Masjidil Haram, dan pilar tersebut itu memancar sampai Baitul Ma'mur yang ada di langit. Nah, begitu juga untuk pilar tersebut itu terdiri dari malaikat yang senantiasa memintakan ampun bagi orang tersebut sampai Jumat berikutnya. Wa man shalla yaumal jum'ati arba'a raka'atin qabla ayyakhruja al-imamu ilal mimbari wa yaqra'u fi kulli raka'atin alhamdulillahi marratan wa qul huwallahu ahadun khamsina marrah yakunu qara'aha mi'atai marratin fi arba'i raka'atin faqad adda haqqal jumu'ati mislama addat al malaikatu. Selanjutnya, siapapun yang sholat di hari Jumat itu 4 rakaat, ini sholat sunnah, ya.
sebelum imam itu naik ke atas mimbar. Nah, waktunya ini panjang, jam 6 juga imam masih belum naik ke atas mimbar. Ini patokan Indonesia ya. Misalkan di Indonesia itu imam naik di atas mimbar itu ya jam 12. Berarti sebelum itu, entah itu jam 11, jam 10, pokok dia sampai di masjid tersebut, dia sholat 4 rakaat. Ya, kemudian di setiap rakaat dia itu membaca Al-Fatihah, ya jelas ya, ini harus dibaca ketika sholat. Kemudian suratnya itu dia membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sebanyak 50 kali. Sehingga orang tadi itu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 200 kali. Nah, jikalau orang tersebut itu mampu melaksanakan tersebut, maka orang tersebut telah menunaikan hak-haknya hari Jumat seperti yang dilakukan oleh para malaikat. Ya. Walam yahruj minad dunya hatta yara manzilahu fil jannati, dan orang tersebut itu tidak akan keluar dari dunia sampai dia melihat tempat kembalinya itu di surga. Wa idza arada ay yakhruja minal masjidi ba'da qidai sholati faqala Allahumma inni ajaba yusibu, Allahumma inni ajabtu da'wataka wa shallaitu faridotaka wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlikal wasi'i fa innaka qad qulta fi kitabika a'udzu billahi minasyaitonir rajim idza nudiya lis sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, yang wadarul baik dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun itu. Kemudian waqulta fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi, yaitu lanjutannya al ayah ujira lahu bi amali mi'atai sanatin. Kemudian ketika seseorang tersebut itu ingin meninggalkan masjid atau sudah keluar dari masjid setelah melaksanakan sholat Jumat, kemudian dia berdoa, ya Allah, saya telah menjawab atau menunaikan panggilan Engkau, saya telah menunaikan sholat fardu yang Anda fardukan, kemudian saya juga intasyara itu bertebaran, tapi ini konteksnya itu saya sudah keluar sebagaimana yang Anda perintahkan. Ya Allah, maka berikan saya rezeki dari anugerahmu yang luas, karena sesungguhnya Engkau telah berfirman di dalam kitab Engkau, idza nudiya lis sholati, itu ya, ketika telah ditunaikan, ketika telah diserukan untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, maka segeralah bergegas untuk mengingat Allah. Kemudian Engkau juga telah berfirman, ketika sholat Jumat itu sudah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Ya, jika seseorang tersebut melakukan itu, maka dia akan dikasih pahala seperti telah mengamalkan 200 tahun dengan amalan yang baik. Jadi ujirallahu bi amali mi'atai sanatin, dia akan dikasih pahala seperti beramal selama 200 tahun. Ya, jadi itu untuk fadilahnya hari Jumat yang seringkali kita sepelekan ya. Pokok intinya kalau kita kan berpikirnya itu mandi Jumat ya, nawaitu ghusla li huduri sholatil jumati ya, sunatanillahi ta'ala, sudah, habis itu potong kuku, habis itu kita berangkat Jumatan, habis itu ya sudah, kita mendengarkan khutbah sambil ngantuk-ngantuk, biasanya seperti itu, kemudian sholat Jumat selesai, kita pulang tanpa memikirkan fadilah ini ya. Nah, jadi dari sini habis nonton video ini kita menjadi tahu fadilahnya setiap langkah yang kita laksanakan di hari Jumat, entah itu langkah menuju masjid, langkah di dalam masjid, ataupun langkah meninggalkan masjid. Nah, jadi itu semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.